Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita sambung bab yang ke-15 dari ayat 7 hingga ke-13 dengan tajuknya Sama seperti Kristus menerima kita. Mari kita baca dari ayat yang ke-7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh kerana kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah kerana rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Paulus kembali kepada perbicaraan tentang menerima saudara yang lebih lemah. Nah, ini telah dinyatakan dari bab yang ke-14 ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Bagi Paulus, kesatuan antara anggota-anggota jemaat sangat penting. Jangan biarkan kebebasan kita menjadi batu sandungan kepada satu sama lain. Jangan menghina atau menghakimi satu sama lain, tetapi bertindak dalam kasih. Dalam bab yang ke-15, petikan yang sebelum ini 1 hingga ke-6, Paulus berkata yang kuat itu wajib menanggung yang lemah, dan ayat yang ke-6 berkata, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang Paulus menyambung hal yang sama dengan berkata, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di sini Paulus menambah satu syarat yang sangat penting kalau kita mau terus memelihara kesatuan jemaat Allah. Nah, syarat atau kebenaran yang sangat penting itu adalah sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Jadi soalan yang sangat penting di sini adalah bagaimana Kristus telah menerima kita? Bagaimana Kristus telah menerima kita? Yesus menerima kita bukan karena kita sempurna, bukan karena kita ada kelayakan, bukan karena kita tidak ada kecacatan, atau tidak ada apa-apa kelemahan. Saudara, kita jauh dari menjadi sempurna.
Ya, Alkitab mengatakan kita semua telah hilang kemuliaan Allah. Dan pada dasarnya kita adalah orang yang harus dimurkai Allah. Yes, kalau saudara masih ingat dalam Roma bab 5 ayat yang ke-6 mengatakan kita adalah orang-orang yang lemah, yang tak berdaya, orang-orang berdosa, orang-orang durhaka. Tapi 2 ayat selepas itu mengatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi sekiranya Yesus menerima kita, ya, menerima kita yang lemah, menerima kita yang berdosa, yang durhaka, apa alasan kita untuk tidak menerima satu sama lain? Sekiranya kita meletakkan syarat-syarat dan keadaan-keadaan tertentu untuk menerima orang yang lain, kita telah melanggar teladan Yesus yang menerima semua orang tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira kedudukan atau keadaan seseorang itu. Sebab kita semua telah berdosa semua, ya, dan telah hilang kemuliaan Allah. Tapi Tuhan Yesus telah selamatkan kita. Kita menjadi satu dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Dan kita telah menjadi sebahagian dari tubuh Yesus yang telah ditebus oleh darahnya. Jadi saudara, untuk kekal tinggal dalam Yesus adalah penting. Dan untuk kekal tinggal dalam kesatuan jemaat juga sangat penting. Ya, kesatuan jemaat yaitu menerima satu sama lain akan memuliakan Allah. Amin. Ya, dari ayat 8 hingga ke 10 sekarang, Paulus menjelaskan tentang penerimaan kita oleh Yesus, ya. Yesus menerima semua orang. Ya, ayat 8 ini berbicara tentang Yesus menerima orang-orang Yahudi. Nah, ayat 9 pula berbicara tentang Yesus menerima orang-orang bukan Yahudi. Jadi mari kita lihat sekali lagi 2 ayat ini. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh kerana kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah kerana rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dalam konteks surat Roma ini, golongan orang Yahudi ini bolehlah ya dikira sebagai golongan yang lemah, ya, karena kebanyakan mereka masih terikat dengan peraturan-peraturan hukum Taurat yang masih terikat dengan pantang larang makanan. Orang-orang bukan Yahudi pula mungkin memandang rendah golongan Yahudi ini. Karena golongan orang bukan Yahudi telah mengerti kebebasan mereka. Ya, mereka telah merdeka dari ikatan Taurat. Mereka boleh makan apa saja. Tapi Paulus memberitahu mereka bahwa Yesus juga menerima orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus. Malah, saudara, Yesus datang melayan orang-orang Yahudi juga. Ya, seperti mana dalam ayat 8 ini mengatakan, Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Nah, orang-orang bersunat ini pastilah adalah orang-orang Yahudi. Yesus telah datang, Yesus telah menjadi pelayan kepada mereka.
Dan Yesus lakukan ini untuk tujuan apa? Untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Yaitu Allah tidak akan melupakan, tidak akan melupakan perjanjian-perjanjian yang Ia telah buat dengan nenek moyang mereka. Ya, perjanjian yang dibuat dengan nenek moyang mereka bermula dengan janji yang diberikan kepada Abraham yang mengatakan, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ya, ayat ini, janji ini boleh kita baca dalam Kejadian bab 12 ya, ayat 3. Ya, sehinggalah datangnya Yesus sebagai penggenapan kepada semua nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Amin. Ya, Saudara, jadi satu kebenaran yang sangat penting di sini adalah Tuhan tidak akan melupakan bangsa Israel. Bangsa Israel masih ada tempat yang istimewa dalam rencana besar Tuhan. Dan kalau begitu, kita tidak boleh menolak bangsa Israel. Nah, inilah yang Paulus coba bagi tahu orang-orang yang kuat, yaitu bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain tidak boleh memandang rendah atau mengetepikan bangsa Israel. Karena mereka juga telah diterima Tuhan. Nah, ayat 9 hingga ke 10 pula berbicara tentang penerimaan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi oleh Yesus. Yesus datang bukan saja untuk orang-orang Yahudi, Yesus datang juga kepada bangsa-bangsa lain, the Gentiles. Amin. Yesus menyelamatkan bangsa-bangsa lain untuk suatu tujuan yang sangat penting. Apa tujuannya? Yaitu supaya mereka juga akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Jadi, kalau Allah telah menerima bangsa-bangsa lain, golongan orang Yahudi juga mesti menerima mereka untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Luar biasa. Dan dalam ayat-ayat 9 hingga ke 10 ini terdapat beberapa petikan yang diambil dari perjanjian lama. Nah, petikan pertama diambil dari Mazmur 18 hingga ke 5, Mazmur bab 18 ayat 50, di mana ucapan syukur dan pujian dinaikkan kepada Allah karena keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa bukan Israel. Nah, petikan yang kedua, yaitu ayat 10, diambil dari Ulangan bab 32 ayat 43. Nah, ini adalah lagu Musa ya. Musa melihat bangsa-bangsa lain memuji Allah. Seterusnya, petikan yang ketiga diambil dari Mazmur 117 ayat yang pertama. Nah, sama dengan ayat 10 sebelum ini, ayat ini juga memberitahu tentang bangsa-bangsa lain memuji Allah. Petikan-petikan perjanjian lama ini menunjukkan bangsa-bangsa lain memuji-muji Allah dan menunjukkan bahwa mereka telah diterima Allah. Ya, pujian dan penyembahan mereka telah diterima Allah. Bangsa-bangsa lain telah diterima Allah, ya, bukan karena mereka telah mengikut hukum Taurat. Bukan karena mereka telah mengikut tradisi-tradisi nenek moyang agama bangsa Yahudi. Atau mereka telah dipaksa untuk mengikut upacara-upacara keagamaan orang-orang Yahudi.
Tidak. Mereka telah diterima Allah karena rahmat Allah. Amin. Maka penerimaan bangsa-bangsa bukan Yahudi ini telah memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Wow, luar biasa. Jadi, kalau bangsa-bangsa lain diterima Tuhan, mereka tidak lagi dianggap bangsa yang najis. Maka orang-orang Yahudi juga harus terima mereka. Nah, saudara, ini sudah pastinya suatu perubahan besar, perubahan yang sangat radikal ya bagi orang-orang Yahudi yang sebelum ini menganggap bangsa-bangsa lain itu bangsa yang najis. Tidak, bangsa yang najis telah menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada amin? Haleluya, haleluya. Nah, petikan yang keempat dalam ayat 12 ini diambil dari Yesaya bab 11 ayat 10. Nah, ayat ini melihat ke masa depan, future, yaitu kedatangan Yesus yang akan memerintah seluruh bumi. Suku-suku bangsa lain yang bukan Yahudi akan menjadi sebahagian daripada kerajaan Allah yang akan bertakhta. Wow. Jadi, kemuliaan kerajaan baru yang akan datang bukan saja adalah untuk bangsa Yahudi, bukan saja terdiri daripada bangsa Yahudi, tetapi juga akan dimiliki bersama-sama dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Wow, bukankah ini luar biasa? Dan Yesus akan berdiri sebagai panji-panji bagi semua suku-suku bangsa yang akan menarik mereka kepadanya. Haleluya. Haleluya. Ya saudara, kenapa semua petikan-petikan perjanjian lama ini penting? Ya, pertamanya untuk memberitahu kita bahwa penerimaan bangsa-bangsa lain bukan sesuatu hal yang baru. Ya, ia telah pun dirancang Tuhan dari awal dalam rencana keselamatan. Itulah sebabnya ditunjukkan banyak petikan-petikan dari perjanjian lama. Ya, rencana keselamatan Tuhan mestilah termasuk semua bangsa-bangsa. Ya, sama ada Yahudi atau bukan Yahudi, sama ada yang kuat atau yang lemah. Ya, tidak ada seorang pun yang akan ditolak. Tuhan tidak akan menolak sesiapapun yang datang kepadanya. Amin. Bukankah ini luar biasa? Nah, saudara, yang kedua, dari petikan-petikan itu kita boleh mendapat suatu gambaran tentang kemuliaan syurga yang akan datang. Wow, kemuliaan syurga yang akan terdiri daripada gabungan semua bangsa-bangsa. Semua suku bangsa akan bersama-sama memuji Allah. Bukankah ini luar biasa, saudara? Haleluya, beri pujian kepada Tuhan sekarang. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan menunjukkan semua ini adalah untuk memberitahu kita bahwa gereja hari ini haruslah juga menampakkan gambaran yang sama, yaitu kesatuan semua bangsa memuji-muji Allah tanpa mengira suku atau bahasa. Haleluya. Kesatuan kita harus menjadi kesaksian kepada rahmat Allah yang telah menyelamatkan kita dan menerima kita. Ya, seperti mana ayat 7 harus mengingatkan kita. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Maka sangatlah pentingnya untuk kita hidup dalam kasih dan damai. Saling mendorong, saling membangun, dan saling mendahului dalam menghormati satu sama lain. Ya, jangan biarkan persaingan, perbezaan pendapat, kepentingan diri
atau apa jua perselisihan, kefahaman, membahagikan atau memecah belahkan kesatuan. Nah, ayat 13 adalah ucapan berkat bagi para pembaca Paulus. Tetapi ia juga adalah kata-kata dorongan dan harapan bagi kita semua untuk terus hidup dalam kesatuan. Haleluya. Mari saya bacakan ayat ini sekali lagi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita boleh hidup menerima satu sama lain, saling mengasihi, saling mendorong, dan saling membangun hanya karena adanya Allah. Allah adalah sumber pengharapan, sumber sukacita, dan sumber damai sejahtera. Haleluya. Hanya apabila Allah memenuhi kita dengan sukacitanya dan damai sejahteranya, kita akan dapat hidup dalam kesatuan yang dikehendaki Allah. Dan ini ditambah lagi dengan penyertaan Roh Kudus dalam ayat ini. Perhatikan ya saudara, ayat ini mengatakan oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Ya saudara, inilah yang gereja perlukan hari ini. Inilah yang orang-orang percaya perlukan untuk kehidupan setiap hari. Oleh kekuatan Roh Kudus. Bukan kekuatan sendiri ya. Oleh kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Saudara, hanya apabila kita diperkuasakan oleh kekuatan Roh Kudus, kita akan dapat hidup melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ini tidak akan membebankan untuk melakukan semua kehendak Allah. Sebab di dalam Allah kita dipenuhi sukacita. Kita dipenuhi damai sejahtera untuk hidup dalam rencana Allah. Haleluya. Jadi saudara, hiduplah mendekat kepada Allah, mencari Allah, lebih mengasihi Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya. Haleluya. Ingat saudara, Allah adalah sumber sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia dan teragung. Haleluya, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menerima kami. Kami yang lemah, kami yang durhaka, kami yang berdosa. Engkau telah menerima kami melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dan dengan darahnya kami telah ditebus dari dosa. Ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau karena kasih-Mu yang besar. Dan kami akan berusaha untuk mengasihi sesama saudara dan yang lain. Sama seperti Kristus telah mengasihi kami dan menerima kami bagi kemuliaan Allah. Sesuai dengan firman-Mu, kami memohon kekuatan dari Roh Kudus, kepenuhan sukacita, dan damai sejahtera untuk kami dapat menyingkirkan segala kepentingan diri dan merendahkan hati agar kami dapat melayan orang-orang sekeliling kami, menjadi berkat kepada mereka. Haleluya, kiranya kata-kata kami, perbuatan kami, segala yang kami lakukan akan menjadi saksi yang baik. Terima kasih Bapa, firman-Mu dan Roh Kudus-Mu telah memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, terima kasih saudara untuk perhatian Anda. Ya, hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Jangan hidup jauh-jauh dari Tuhan ya. Mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepadamu. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.